Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Qadarullah, alhamdulillah ini Dalang Tempur udah sehat kembali, udah bisa diajak motovlog lagi. Ini kita perjalanan trip dari Desa Sukakarya ini ada di Kampung Bali ya teman-teman, sampai ke Cecar. Nanti videonya kita akhiri di Simpang Madu ya teman-teman. Kita tujuannya Prabu Muli seperti biasa, jalur Pralimura. Jadi rencana saya ini jadi dua part ya teman-teman. Nanti dari Simpang Madu kita lanjutkan ke Pendopo sampai ke Prabu Muli. Rencana saya lewat via Tanah Abang ya teman-teman. Udah lama nggak update jalur sana. Kondisi cuaca pagi hari ini insya Allah dalam keadaan cerah ya teman-teman, tapi semalam itu habis hujan, lumayan hujan deras, dan ini masih dalam kondisi curah hujan tinggi ya teman-teman. Seperti biasa ini saya berangkat pagi ya teman-teman, ini sekitar jam 6:15 saya habis kerja malam, ini langsung pulang menuju ke Prabu Muli ya teman-teman. Mudah-mudahan ini cuacanya cerah ini sampai ke Prabu Muli ya teman-teman, biar lancar motovlog kita kali ini. Kondisi jalan ini masih banyak yang berlubang ya teman-teman, artinya belum ada perbaikan. Jadi dihimbau untuk teman-teman kalau melintasi di jalur Simpang Cecar sampai ke Simpang Semambang lebih hati-hati ya teman-teman. Alhamdulillah ini kondisi Dalang Tempur sedang fit ini. Lumayan lama juga kemarin masuk bengkelnya, ada kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Ya qadarullah pas rusaknya itu kemarin di sini ya teman-teman, di desa ya. Kalau di kota ya mungkin nggak selama itu, karena memang yang susah itu cari spare partnya ini. Jalannya sempat berkabut ya teman-teman, kabut tebel gitu. Tadi ngelewatin kabut tebel banget, cuman nggak kerekam ini tadi. Ya kayaknya memang cuacanya cerah ya teman-teman, tapi mungkin karena habis hujan semalam itu jadi masih sisa-sisa kabutnya itu masih ada ya teman-teman. Nah, itu bisa lihat teman-teman di depan itu berkabut banget ya, sampai muka saya ini kalau buka kaca helm ini sampai terasa itu butiran-butiran kabut yang mengandung air gitu ya teman-teman, kayak embun gitu. Pagi ini terpantau aman, lancar, agak sepi ya teman-teman di jalan. Ini kita menuju ke Simpang Cecar. Curah hujan memang sedang tinggi ya ini teman-teman, tapi kayaknya rata di Prabu Muli. Saya tanya istri saya juga gitu, hujan terus-terusan. Suasana masih seger banget ini teman-teman, malah cenderung dingin ini. Hampir kondisi siang hari kalau di Sukakarya itu mendung ya teman-teman, jadi nggak panas gitu. Tapi mungkin ini nanti waktu masuk puasa, ini biasanya puasa itu panasnya ya teman-teman. Ujian orang puasa itu biasanya gitu. Sebelum puasa cuaca hujan, nanti pas masuk puasa musim panas gitu. Nanti kalau puasanya udah mau habis, udah mau masuk Idul Fitri, hujan lagi. Ini di sini sepertinya subuh tadi baru selesai hujannya ya teman-teman. Kondisi jalan masih sangat basah. Ya mudah-mudahan nanti pas puasa atau musim mudik itu cuaca udah cerah ya teman-teman, karena agak susah untuk tembus kalau cuaca sedang hujan terus-terusan.
tebel ya teman-teman, itu jarak pandang sangat pendek ini teman-teman. Mungkin cuman ada 50 meter ini jarak pandang, tapi nggak rata ya teman-teman, hanya di beberapa titik saja ini yang kabutnya tebel kayak gini. Ini posisi kita menyeberangi jembatan Sungai Musi ini teman-teman. Kita berada di atas Sungai Musi ini. Jika teman-teman lihat itu kabutnya tebal sekali. Ini kabut mengandung air ya teman-teman, bukan kayak dulu waktu musim panas itu kabut asap. Ini kabut air ya teman-teman. Jadi memang kalau buka kaca helm ini seger rasanya. Rasanya seperti touring di daerah pegunungan ya teman-teman. Mudah-mudahan kameranya nggak burem karena air ya teman-teman. Sinar cerah matahari menembus tebalnya kabut sampai nggak kelihatan ada kendaraan dari arah berlawanan teman-teman. Tahu-tahu udah ada aja, udah nongol aja. Karena mungkin pentingnya kendaraan itu punya lampu kabut ya teman-teman. Di sini mulai berkurang kabutnya, ya masih ada sih, cuman nggak setebal tadi ya. Asik sih, rasanya seger aja gitu. Jangan aja hujan ya. Kalau hujan ya paksa kita seperti dulu itu, berhenti dulu untuk berteduh. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, memang di channel ini saya biasa update perkembangan jalan lintas Pralimura ya teman-teman. Pralimura itu istilah di Diones Channel aja, itu Prabu Muli, Pali, Musirawas. Karena jalan ini itu cukup memotong waktu perjalanan ya teman-teman, kalau dibandingkan kalau teman-teman yang lewat melalui jalur lintas Sumatera, lintas tengah Sumatera itu, kalau dari arah Lubuk Linggau ini Musirawas, Tebing Tinggi, Lahat, Muara Enim, baru Prabu Muli ya teman-teman. Kalau lewat di lintas ini cuma lewati Kabupaten Musirawas, Kabupaten Pali, terus kalau kita ke arah Palembang itu Prabu Muli ya. Dan di Prabu Muli insya Allah akhir bulan 3 rencananya tol itu dibuka fungsional ya teman-teman. Jadi semakin mempermudah para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke arah barat ya teman-teman, ke daerah kayak Lubuk Linggau, Jambi, Padang, Bengkulu, dan seterusnya. Nah ini kita ketemu lagi kabut super tebel ya teman-teman. Kalau tebel kayak gini pemandangan di depan itu agak berkurang ya teman-teman. Itu mataharinya padahal sinarnya cukup cerah. Jadi antara silau matahari sama tebalnya kabut ya teman-teman, semakin susah untuk jarak pandang ke depan ini. Pas pula kita ini perjalanan ke arah timur ya teman-teman, jadi betul-betul menghadap ke matahari ini. Di sini kemarin tempat titik yang banyak yang lubang yang cukup parah ya teman-teman. Tapi sebetulnya udah ada penimbunan batu ya teman-teman. Memang nggak dihaluskan, cuman alhamdulillah sih sudah bisa lancar ya teman-teman. Kalau dulu itu sampai seperti kubangan kubangan kerbau gitu, saking dalamnya itu lubang-lubang ini. Tapi ini kayaknya ya memang belum rata ya, cuman alhamdulillah udah ditimbun batu-batu koral gitu, jadi nggak sedalam dulu ya. Jalan ini memang harusnya dirawat ya teman-teman, karena apalagi untuk menghadapi musim mudik nanti ya, karena kecanggihan teknologi sekarang, kadang-kadang pemudik yang dia nggak tujuannya nggak lewat sini, cuman karena diarahkan
Google itu banyak yang nyasar lewat sini. Jalan ini direkomendasikan dan diarahkan oleh Google Map ya, karena memang jarak tempuhnya singkat ya teman-teman ya. Ya tapi itu kadang-kadang Google juga nggak lihat situasi jalan kondisinya gimana gitu, asal kasih rekomendasi aja. Orang saya dulu pernah di Palembang, di kota itu, mau dari bandara ke daerah mana itu, saya direkomendasikan lewat jalur tercepat. Cuman begitu kita lewat, ternyata lewat kuburan Cina gitu. Untungnya itu siang hari jalannya. Posisi sekarang sudah mau masuk Simpang Cecar ya teman-teman. Desanya ini namanya Desa Bangunjaya, masuk di Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Kondisi kabut masih tebel ya teman-teman. Sampai di Simpang Cecar jam 7 kurang 5 menit ya teman-teman. Kurang lebih perjalanan 30 menitan ya teman-teman, dari Desa Sukakarya sampai ke Simpang Cecar ini. Ini karena kita jalannya santai ya teman-teman. Ini kita sampai di persimpangan Simpang Cecar. Bus Damrinya baru keluar, itu mungkin mau ngetem dulu ya teman-teman. Kalau bus Damri itu melayani perjalanan dari Simpang Cecar ini sampai ke Lubuk Linggau, itu ke Simpang Priok ya teman-teman. Kalau jadwalnya pagi itu dari sini jam 7 pagi. Kondisi masih sangat sepi. Warung-warung juga belum pada buka ya teman-teman. Ya kondisi semalam hujan, jadi ya mungkin masih betah merem nih. Padahal udah termasuk siang ini ya teman-teman. Dari Simpang Cecar 1 kilo kita ketemu sama Sungai Kruh ya teman-teman. Kita nanti akan menyeberangi Sungai Kruh ini. Sekaligus kita update apakah sudah ada perkembangan atau masih seperti yang lama ini kondisi jembatannya, karena kondisi jembatan besi ya teman-teman. Ini di depan sana mungkin saya akan turun ya teman-teman, nggak berani melintas sambil merekam gitu. Saya sudah ada di seberang. Tadi sempat pelan antri karena ada yang bawa motor orang tua, jadi hati-hati ya teman-teman. Kondisi jalan habis hujan licin, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Nah itu kondisi sungai sedang penuh ya teman-teman. Hujan, karena hujan semalaman. Kondisinya masih seperti yang lama ya teman-teman, belum ada perubahan. Ini juga kalau kita berkendara di melintas jembatan ini ya harus hati-hati. Kadang-kadang yang pakai motor itu misalkan ibu-ibu, wah pelan sekali ya, karena memang licin ya teman-teman, kalau apalagi habis hujan kayak gini. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini kita sampai di ujung aspal ya teman-teman, bukan ujung aspal Pondok Gede ya, tapi ujung aspal dari Simpang Cecar. Ini kita sudah ketemu jalan tanah, lumayan licin di tanjakannya karena ya bekasnya bekas hujan ya teman-teman. Ini jalan tanah ini nanti sampai ketemu di jalan yang sudah dicor itu kurang lebih 5-6 kilo ya teman-teman. Dan di sinilah yang biasanya parah ya teman-teman, karena
karena di beberapa titik di sini nah kalau kayak gini kan masih enak, ini masih banyak batu-batunya gini, biarpun hujan licin juga tapi masih bisa lewat. Itu barusan saya ngelewatin tadi, itu ada di belakang saya tadi itu mobil truk yang lagi terpuruk ya teman-teman. Ya kalau tadi pakai mobil nunggu dulu ya teman-teman, nunggu mobil truk tadi keluar dulu dari dia, itu terjebak tadi itu agak masuk ke siring gitu, tapi kita kodarullah bisa lewat pinggirnya ya teman-teman kalau motor. Cuman kalau mobil tadi nggak bisa, harus nunggu dulu mobil itu keluar ya, karena tadi memang jalannya agak menanjak dan kayak batu-batu koral kayak gini udah berkurang gitu, jadi agak licin ditambah lengket gitu, karena kan tanahnya ini tanah liat teman-teman. Kalau nggak musim hujan, cuaca cerah, dijamin jalan ini aman ya teman-teman, cepet ini kalau kita mau arah ke Palembang gitu. Nah ini posisi, lihat ini posisi ban saya sampai tebel gitu tanahnya. Saya khawatir kalau teman-teman yang pakai mobil jenis city car, mobil-mobil kecil ya teman-teman, kalau kondisi hujan kayak gini, habis hujan atau hujan terus menerus, agak susah untuk tembus di jalur ini ya teman-teman. Nah ini tergenang air, tapi kodarullah bawahnya masih batu ya teman-teman. Kalau di bawah batu itu nggak masalah, kita bisa melewati dengan aman ya. Cuman kalau batu-batunya udah nggak ada, kita pasti nyangkut mobilnya atau motornya, terpuruk ya teman-teman. Makanya teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke sini, lihat situasi ya teman-teman. Kalau memang kondisi cerah gitu nggak apa-apa, lewat aja sini. Atau teman-teman juga bisa monitor di Dionis Channel ya teman-teman. Insya Allah kalau saya ada info gitu tentang kondisi jalan ini, rekomendasi atau tidak, itu biasa saya share. Kalau saya bisa pas momennya pulang itu saya rekam, saya share ke teman-teman ya. Cuman kalau saya dapat info gitu, saya sedang kerja atau sedang di Prabu Muli, biasanya saya upload melalui postingan ya teman-teman, kondisi jalur apakah bisa dilewati atau tidak gitu. Makanya jangan lupa di subscribe atau di notifikasi loncengnya itu biar tahu update kondisi jalan ini ya teman-teman. Ya memang nggak seluruhnya saya videonya tentang jalur Pralimura ini aja ya teman-teman. Paling tidak kalau ada info bisa tahu ya teman-teman melalui video atau postingan saya gitu. Kalau kondisi yang seperti dilewatin sekarang ini masih aman terkendali ya teman-teman. Biarpun mobil kecil juga masih bisa ini, karena bawahnya keras, ini masih ada batu-batunya teman-teman, batu koralnya gitu. Cuman kalau yang seperti yang saya bilang, yang ada mobil truk terpuruk tadi, itu memang agak susah ya teman-teman, karena bisa, kalau mobil kecil bisa nyangkut tengahnya itu, sedangkan jalannya kan sempit gitu. Nah yang kita lewatin barusan ini juga sepertinya bekas off-road ya teman-teman. Nah ini sangat licin sekali teman-teman, jangan sampai melintir mobil, yang bawa mobil sampai ke pinggir ya, karena pinggir itu tumpukan tanah liat itu, bisa nyangkut, susah keluar teman-teman kalau sudah masuk sana. Kalau bagi saya masih ada bekas-bekas airnya gini, masih aman ya teman-teman. Tapi kalau sudah yang menjelang kering itu bisa tanahnya itu nyangkut ke ban ya teman-teman, nyangkut sampai gimbal di ban itu, jadi kita susah tuh, nggak bisa jalan motornya, harus dibuang dulu tanah-tanah yang nyangkut di ban sampai ke
di motor ya teman-teman. Nah kalau kayak gini masih aman, ini masih basah ya teman-teman. Cuman kalau dia udah mau kering gitu justru lengket di ban. Nah ini kalau pas kondisi kayak gini ada jalan yang sempit gitu jangan maksain ya teman-teman, mending gantian gitu biar nggak nyangkut di pinggirnya. Biasanya saya perjalanan Sukakarya sampai ke Prabu Muli Kota itu sekitar 4 jam sambil ngeplok gini ya teman-teman. Kalau biasanya kalau jalan lancar nggak ngeplok itu 3,5 jam tembus. Cuman ini kayaknya lebih lama ya teman-teman, bisa 4,5 jam gitu. Karena ya kita lambatnya di sini, pelannya di sini. Padahal ini nggak terlalu panjang ya teman-teman, hanya sekitar 5 kilo, tapi ya itu sayangnya nggak teruskan corannya itu sampai ke di ujung aspal tadi ya teman-teman. Ini sepertinya baru dikasih batu-batu ya teman-teman. Kalau nggak dikasih batu-batu ini bakal terlebih parah lagi jalannya. Tapi kalau teman-teman yang memang hobi off-road dan mobilnya itu proper memang untuk melintas jalan-jalan kayak gini nggak masalah ya teman-teman. Kalau mobil-mobil lokasi jalan ini libas aja, nggak ada masalahnya sama sekali. Cuma kalau mobilnya sudah kecil, ground clearance-nya juga rendah, wah bakal nyangkut ya teman-teman kalau nemuin kondisi yang sangat ekstrim gitu. Kalau sudah nyangkut ya harapannya tunggu ditarik ya teman-teman. Tapi biasanya banyak mobil-mobil lokasi yang melintas di sini yang ya minta tolong untuk ditarik, mereka biasanya mau membantu ya teman-teman. Ya karena mereka juga memahami kondisi jalannya juga seperti ini ya teman-teman, yang memang mobil-mobil yang nggak proper untuk berjalan di kondisi medan seperti ini ya memang butuh bantuan ditarik, ya harus ditarik gitu. Tapi ini kita bicara karena kondisi hujan aja ya teman-teman. Tapi kalau memang cuaca cerah insya Allah nggak ada masalah. Subhanallah, itu di depan banjir sepertinya teman-teman. Ini kita melewati genangan air yang cukup tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dalam ini teman-teman. Tadi saya cukup khawatir di genangan yang kedua ya teman-teman. Jadi motor juga sempat berhenti karena ternyata yang saya lintasi pertama tadi di tengah itu dalam sekali ya teman-teman. Untung motor ini memang motor untuk motor ya lintasan kayak gini ya, jadi knalpot juga agak tinggi gitu. Tapi tadi sempat berhenti, sempat mati, kita engkol ya cukup lama juga, mungkin businya kemasukan ya teman-teman, businya kemasukan air gitu, jadi mungkin agak basah gitu. Lumayan ngengkolnya itu tadi sampai pegel nih, sampai ke atas ya teman-teman airnya tadi. Jadi kalau mobil kecil ya memang ngeri-ngeri juga lewat banjir seperti tadi ya. Qadarullah kita sudah sampai di Jalan Coran. Cuman satu lagi tantangan, ada jembatan ini, jembatan saya nggak tahu nama sungainya apa ini, tapi ada yang juga bilang ini apa, teras ya, sungai teras. Dan sama seperti melintas di Sungai Keruh tadi, saya nggak berani sambil jalan melintas sambil ngerekam nih karena banyak nih ini lebih kecil ya teman-teman, dan apa sudah banyak yang lepas gitu besinya, ini besi untuk kita melintas ini.
dan bawahnya ini sudah banyak yang renggang ya teman-teman. Kondisi sungai saat ini sedang meluap. Ini kondisi belalang tempur saya tadi bersih kembali karena melintas di banjir tadi ya. Alhamdulillah, qadarullah, rintangan demi rintangan berhasil kita lewati. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Simpang Madu ya teman-teman. Kenapa ini? Banjir. Nanyain kondisi jalan banjir atau enggak. Saya bilang banjir ya teman-teman. Kalau kondisi cuaca sampai sini qadarullah aman, terkendali, cerah ya teman-teman. Dulu sebelum jalan ini dibeton, jalur ini yang paling rawan ya teman-teman, yang paling ekstrim dan yang paling rusak gitu. Alhamdulillah ini udah jadi prioritas untuk dicor dulu, lebih dulu ya teman-teman. Karena di sini kita melewati turunan dan tanjakan, dan itu jalannya benar-benar tanah liat yang lengket gitu ya teman-teman. Nah itu sebelah kanan itu Gedung Putih. Ini daerah ini namanya Gedung Putih ya teman-teman. Karena mungkin bangunan gedung-gedungnya di sana itu putih, jadi disebut Gedung Putih, The White House. Sekarang justru kalau kita sudah sampai sini sudah tenang ya teman-teman, sudah aman gitu, karena jalan udah beton. Ini kita mengarah ke Simpang Menara perempatan ya teman-teman, karena itu di sebelah kanan itu udah bisa terlihat itu ada menaranya, itu menara pengawas punya MHP ya teman-teman. Nah itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini tempat pengolahan material untuk ini pengecoran jalan ini ya teman-teman, jalan Pralin Murah ini. Nah kita ikutin aja jalan aspal, jalan corannya ini ya teman-teman. Saya seneng kalau lihat sebelah kiri itu banyak tumpukan material sama kendaraan proyek yang parkir ya teman-teman. Artinya proyek pengecoran ini masih berlanjut gitu. Jalan betonnya masih baru, masih bagus, masih mulus. Ini kalau teman-teman yang pakai mobil bisa tancap gas ini di sini. Seperti kita kemarin naik mobil itu ya teman-teman, kita ikut mobil nebeng gitu. Ya tapi memang jangan sih, ya jalan sedang-sedang saja ya teman-teman, karena berbahaya. Karena ini bukan jalan tol yang memang dikhususkan untuk kencang jalannya. Kita kalau melintas di sini sering lihat ada pohon-pohon tumbang gitu ya teman-teman. Pohon-pohon kecil tumbang itu bekas dilintasi sama gajah ya, karena di kawasan ini masih banyak gajah. Selain gajah juga beruang madu ya teman-teman. Wilayah mereka yang sudah jadi hutan tanaman industri. Ini sebelah kanan sedang panen ya teman-teman, sedang ada penebangan dan pengangkutan pohon-pohon hasil tebangan itu dibawa ke PT TEL. Kalau secara langsung ketemu ngelihat gajahnya lewat itu belum pernah ya teman-teman, atau beruang madu belum pernah. Tapi kalau kotorannya itu sering dulu saya lihat itu di jalan itu ya teman-teman, gede-gede gitu, kayak kotoran sapi atau kerbau gitu, tapi gede sekali. Nah ini sebelah kiri juga sedang panen, kayaknya sudah selesai, tinggal pengangkutannya aja, pengangkutan kayu-kayu hasil tebangan.
udah nggak ada ini kayunya, malah kayaknya sudah siap untuk ditanamin kembali ya teman-teman. Hutan tanaman industrinya ini di sini lokasi cukup luas ya, daripada yang kita lihat panen sebelah kanan tadi. Yang di sebelah kiri ini cukup luas sejauh mata memandang. Ini bagus kalau nanamnya rata, terus tumbuhnya rata itu nanti pemandangannya kayak di perkebunan teh gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah besar, ini kan jenis tanamannya yang pohonnya tinggi-tinggi itu, jadi kayak pohon pinus gitu. Ya benar, sepertinya ini memang dalam proses untuk penanaman kembali ya teman-teman. Itu sepertinya pekerja yang siap untuk menanam bibit untuk tanaman industri ini ya teman-teman. Luas sekali ini, kayaknya butuh banyak pekerja untuk menanamin bibitnya ini ya teman-teman, biar tumbuhnya itu rata gitu. Kalau pekerjaannya cuma sedikit ya nanti tumbuhnya nggak rata, karena ya nggak bisa bareng ya, karena terlalu luasnya areal yang mau ditanamin ini. Sampai kita di ujung dari jalan yang dicor ini ya teman-teman. Nah ini kita sudah kembali ke jalan tanah, karena yang arah ke Simpang Madu ini memang ada sekitar 1 kilo lah kurang lebih ya teman-teman, jalan yang masih dalam proses pengecoran. Kondisi di sini kering ya teman-teman, nggak seperti di daerah kita tadi yang banjir tadi. Kayaknya semalam juga nggak hujan di sini, jalannya aman. Ini kita sebentar lagi juga sampai di Simpang Madu ya teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi, kurang lebih ada 1 kilo ini yang belum dicor ini, dari terakhir jalan yang dicor tadi sampai ke Simpang Madu ya teman-teman. Kondisi jalan aman, nggak ada kendala sama sekali, ini bagus. Tinggal nanti yang ditanjakan sebelum Simpang Madu ya teman-teman, itu yang biasanya banyak mobil-mobil tronton logging itu terpuruk. Dan alat-alat berat biasanya udah standby ya di sekitar Simpang Madu itu untuk mengatasi mobil-mobil tronton yang nyangkut atau terpuruk. Itu tadi yang barusan kita lewati juga kayaknya jalan habis diperbaiki ya teman-teman. Punya tempat mobil terpuruk ini. Nah sama juga tempat yang kita lewatin ini barusan ini juga kayaknya bekas tempat mobil terpuruk, tapi sudah diratakan sama alat berat ya teman-teman. Nah itu tanjakan di depan itu, di atas itu sudah sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Inilah tanjakan yang saya bilang tadi sering terjadi mobil, khususnya mobil logging itu terpuruk di tengah ini ya teman-teman. Nah yang seperti habis ditimbun itu biasanya nyangkutnya di situ atau terpuruknya itu di situ. Dan biasanya mobil-mobil alat berat itu sudah standby di sebelah kanan sana, persis di Simpang Madu ini. Kita ambil yang ke kiri ya teman-teman, ke arah Suban. Nah kita ambil yang ke kiri ini, ke arah lurus juga bisa, itu nanti tembusnya ke sama-sama ke Benakan Minyak. Cuman kalau saya merekomendasikan teman-teman yang pakai mobil pribadi itu lewat jalur sini saja ya teman-teman, lewat Suban. Oke teman-teman, kita udah sampai di Simpang Madu ini. Untuk perjalanan selanjutnya atau motovlog selanjutnya saksikan aja nanti di video berikutnya part 2 ya teman-teman. Ini kita
kita udahin dulu sampai sini. Oh ya, satu lagi, ada persimpangan lagi, tetap ambil yang kiri ya teman-teman. Itu saja, nanti kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.